Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi rahim wa muqarrabin maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama kan pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar, yang lurus dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang sababun nuzul dari suratul Falaq, juga suratun Nas, yang disebut dengan al-mu'awwidhatani. Pagi hari ini kita mulai pada penafsiran ayat-ayat dalam surah Al-Falaq. Qul ya Muhammadu, qul ngucapa sapa sira ya Muhammadu, he Muhammad, a'udzu astajiru, nyuwun perlindungan sapa ingsun birabbil falaqi, kelawan pangerane al-falaq ay as-subhi, tegese subuh.
qalahu dawuhaken ing qaul ing Subhi al-Falaq Subhi sapa Ibnu Abbas min syarri ma khalaq min syarri ma saking alane perkara khalaqa kang wis nitahaken sapa Allah ing ma minasyarri nyatane saking perkara kang ala alladzi kang khalaqahu kang wis nyiptaaken ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah wa huwa lan utawi asyar iku amun umum yadkhulu manjing fihi alladzi apa jami'u ma sekabehane perkara yujadu kang den temokaken minhu saking ma apa asyarru perkara ala min hayawanin saking hayawan mukallafin kang mukallaf wa ghairi mukallafin lan kang ora mukallaf wa jamadin lan benda kasummi kaya kasummi racun wal ihraqi lan kebakar binari kelawan geni wal ighraqi lan kedelep bil ma'i kelawan banyu wa ghairi dzalika sakliyane mangkono-mangkono. Hadirin rahimakumullah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kata Rabbil falaq, aku meminta perlindungan yaitu kepada Rabbul falaq, Allah Subhanahu wa taala. Al-falaq artinya as-subhi. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Nah, subuh artinya Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan segala sesuatu, di antaranya Tuhan Al-Falaq. Allah Rabbul Alamin dalam suratul Fatihah. Allah Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabbul Falaq. Allah Rabbu kulli syai'. Allah adalah pemilik pengatur alam ini seluruhnya. Itu makna Allah Rabbun Nas, Allah Rabbu al-Ibad, Allah Rabbu kulli syai'. Meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah Allah. Ayat ini ayat yang penting bagi kita Ahlus Sunnah Jamaah. Sebagai dalil, kalau semua ayat ya, semua ayat penting. Maksudnya di sini penting sebagai dalil bagi kita Ahlus Sunnah Jamaah bahwa keburukan itu juga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering sudah kita jelaskan, keyakinan kita, prinsip keyakinan kita, prinsip kita Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu. Allah khaliqu kulli syai'. Dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai'." Katakanlah, Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Hal min khaliqin ghairullah." Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Jadi ini hal yang sangat mendasar sekali dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Orang yang tidak meyakini ini, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia bukan muslim. Dia bukan mukmin karena dia berbeda dengan umat Islam dalam prinsip akidah, dalam usulul akidah. Pada akidah yang paling dasar, yang paling mendasar, dia berbeda dengan kita. Karena keyakinan Allah pencipta segala sesuatu itu adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah Islam. Itulah makna dari la ilaha illallah yang merupakan aslul Islam. Pembeda orang Islam dengan yang bukan Islam itu apa? Kalau orang Islam meyakini la ilaha illallah, orang yang bukan Islam mereka tidak meyakini la ilaha illallah. Pembeda. La makna la ilaha illallah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan maknanya la khaliqa illallah. Enggak ada pencipta selain hanya Allah. Nah, kalau ada orang kemudian meyakini ada pencipta selain Allah, maka berarti dia enggak meyakini la ilaha illallah. Kalau dia tidak meyakini la ilaha illallah, ya bukan orang Islam. Karena orang Islam itu meyakini la ilaha illallah. Orang Islam sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Dawud, zaman Nabi Sulaiman, Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya meyakini la ilaha illallah. Dan maknanya adalah Allah satu-satunya pencipta. Nggak ada pencipta selain hanya Allah. Itu maknanya. Nah, kalau kemudian Hizbut Tahrir di antara kelompok yang meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini itu, kalau ada seseorang atau kelompok meyakini ada pencipta selain Allah, maka ya dipastikan dia bukan seorang muslim. Kalau kelompoknya yang meyakini seperti itu, maka dia adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang harus diwaspadai dan ditahdzir. Masyarakat diperingatkan dari bahaya kelompok semacam ini karena meyakini keyakinan yang bukan keyakinan Islam. Hadirin rahimakumullah. Kelompok Qadariyah yang dianut juga oleh Hizbut Tahrir, di antara keyakinan mereka meyakini bahwa Allah itu pencipta kebaikan, tapi bukan pencipta keburukan. Menurut mereka keburukan itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Setan yang menciptakan keburukan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini hanya yang baik saja yang Allah ciptakan, sementara yang buruk itu bukan Allah penciptanya. Itu keyakinan siapa? Keyakinan Qadariyah yang diikuti kelompok Hizbut Tahrir. Karena itu kelompok Hizbut Tahrir ini bukan hanya bahaya terhadap negara, tetapi Hizbut Tahrir juga bahaya terhadap akidah umat Islam. Karena mereka mengajarkan akidah Qadariyah, di antara keyakinannya yakini bahwa ada pencipta selain Allah. Bahwa Tuhan itu ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan, seperti keyakinan Majusi. Orang Majusi penyembah api, mereka mengatakan ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. Akidah mereka sama dengan akidah Majusi. Dan Majusi sudah bukan akidah Islam. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli ummatin majus
wa majusu hadhil ummah al-qadariyah. Setiap umat itu ada majusinya. Dan majusinya umat ini itu adalah qadariyah. Yang meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu ada pencipta kebaikan Allah, dan ada pencipta keburukan, yaitu makhluk manusia, yaitu pencipta keburukan menurut mereka. Hadirin rahimakumullah. Ini yang fatal kesalahannya. Bertentangan dengan has min syarri ma khalaq. Jadi dari aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Nah, sangat jelas Allah yang menciptakan keburukan. Di dalam doa kunut kita salah satu bacaannya kita mengatakan waqini syarra ma qadait, waqini, dan jagalah aku dari keburukan sesuatu yang telah engkau ciptakan. Qadha itu artinya khalaqa. Qadait artinya aku berlindung kepada Allah kau ciptakan. Ini juga sangat jelas bahwa keburukan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka kalau ada keyakinan selain itu betul-betul harus ditolak karena itu keyakinan kufur. Keyakinan kufur qadariyah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati laisa lahuma nasibun fil Islam. Ada dua kelompok dari umatku yang keduanya tidak memiliki bagian dari Islam. Artinya sudah keluar dari Islam, bukan bagian dari Islam. Mereka bukan bagian dari Islam. Al-Qadariyatu wal Murji'ah. Kelompok pertama adalah kelompok Qadariyah dan kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Nah, dua kelompok ini disebut Nabi bukan bagian dari Islam. Nah, karena itu harus diwaspadai betul kelompok ini, kelompok yang meyakini atau akidahnya bertentangan dengan dasar akidah Islam yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi min syarri ma khalaq, dalil ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah itu pencipta keburukan, bukan pencipta kebaikan, tetapi juga pencipta keburukan, pencipta segala sesuatu. Dan keburukan umum, semua keburukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Apakah keburukan itu berupa benda? Ada benda yang buruk, ada yang baik, ada para malaikat yang mulia, yang mulia. Secara umum mereka ada yang baik, ada yang buruk, ada yang Numrud, ada Firaun, ada yang orang kafir, ada juga binatang yang buruk, ada anjing, ada ular, ada yang buruk lagi, babi. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, adakannya dari tiada menjadi ada, itu maknanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang kekufuran, Allah yang menciptakannya. Kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Perbuatan baik, Allah yang menciptakan. Keimanan, ketaatan,
kekufuran, kemaksiatan, Allah juga yang menciptakannya. Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Allah pencipta kebaikan, Allah pencipta keburukan. Lalu apa bedanya kebaikan dan keburukan? Persamaannya, keduanya sama-sama Allah yang menciptakannya. Kebaikan Allah menciptakannya, keburukan juga Allah yang menciptakannya. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya apa? Perbedaannya kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, Allah meridhoinya, Allah mencintainya. Itu apa? Kalau kebaikan. Allah ridha, Allah memerintahkan, Allah mencintai. Nah, kebaikan, keimanan, ketaatan itu Allah yang menciptakan, Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah memerintahkannya. Paham? Itu kalau apa? Kebaikan. Kalau keburukan seperti kekufuran, kemaksiatan, Allah yang menciptakannya, Allah tidak meridhoinya, tidak mencintainya, tidak memerintahkannya. Itu dari sisi persamaan, sama-sama Allah yang menciptakannya. Perbedaannya, yang satu diridhoi, yang satu diperintahkan, satu tidak diperintahkan. Itu perbedaan antara keduanya. Tetapi keduanya itu Allah yang menciptakannya itu sama. Allah keduanya sama-sama, dengan lebih luas lagi, keduanya sama-sama diciptakan bi khalqillah, bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Nah, kebaikan maupun keburukan dalam itu. Tetapi yang satu, yang kebaikan itu biridahu, biridallah, bi amrillah, bi mahabbatillah. Sementara keburukan laisa bi amrillah, laisa biridahu, laisa bi mahabbatihi. Sehingga kalau terjadi, kalau melakukan keburukan, kita meyakini bahwa keburukan yang kita lakukan Allah yang diri kita. Tapi Allah tidak perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Dalam hal ini kita wajib membenci sesuatu yang telah ditakdirkan dan telah diciptakan oleh Allah yang itu berupa keburukan. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang baik, maka kita ridho, kita mencintai perbuatan baik yang kita lakukan yang telah Allah ciptakan pada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah penting. Ini kita semuanya sudah hafal. Dalil untuk membantah Hizbut Tahrir, dalil untuk membantah kelompok Qadariyah, atau dalil sebagian orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi dia bahwa manusia itu yang menciptakan keburukan, Allah hanya menciptakan kebaikan saja. Adapun ayat Al-Qur'an mengatakan ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafs. Jangan terjemahkan secara harfiah. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah, sebagian orang kemudian menjadi melenceng keyakinannya. Apa dikatakan secara harfiah, apa yang menimpamu berupa keburukan, maka itu dari Allah. Dan apa yang menimpamu berupa
keburukan, maka itu darimu, famin nafsik. Dari situ kemudian ada sebagian meyakini, oh kalau ada keburukan maka itu adalah dariku, aku sendiri yang menciptakannya. Maka itu keliru. Nah, itu keliru. Kalau ada orang habis pidato kemudian mengatakan, jika kalian mendapati kebaikan dari apa yang saya sampaikan, maka itu dari Allah. Jika kalian mendapatkan dari apa yang saya sampaikan, maka itu dariku. Bagaimana hukumnya jika orang mengatakan itu? Jika dia menyampaikan itu adaban dalam rangka untuk menjaga adab kepada Allah sehingga tidak mendapatkan keburukan kepada Allah, maka itu tidak masalah. Nah, itu sesuatu yang dalam rangka menjaga adab. Tetapi dengan keyakinan bahwa keburukan dia sendiri menciptakannya, maka itu menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi apa makna ayat yang tadi kita sebut? Nah, para ulama memaknai hasanah dan sayyi'ah. Hasanah dalam ayat itu sebagai nikmat. Itu musibah. Ma asabaka min hasanatin, artinya nikmat yang kamu peroleh itu dari Allah. Sedangkan musibah yang menimpa kamu famin nafsik, artinya famin jazai amalika. Famin jazai amalika. Jika terjadi musibah pada diri kamu, maka itu adalah balasan dari amal perbuatan buruk yang kamu lakukan. Paham? Famin nafsik artinya famin jazai amalika. Maka itu adalah balasan dari amal keburukan yang kamu lakukan. Bukan manusia itu yang menciptakannya, tetapi itu adalah balasan dari amal kamu. Jika kamu mendapati sesuatu yang buruk pada diri kamu, misalnya hal yang tidak menyenangkan pada diri kamu berupa musibah, maka itu adalah balasan dari perbuatan kamu. Itu makna famin nafsik. Bukan artinya kamu yang menciptakannya. Bagaimana kita menciptakan? Kita secara zahir sama sekali tidak menciptakan apa-apa. Kita sama sekali tidak menciptakan apa-apa. Menciptakan itu mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Ketika melakukan keburukan, kita sama sekali tidak mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Hadirin rahimakumullah, sehingga ini akidah menyimpang dari ahli sunnah harus diwaspadai dan diwaspadakan orang dari akidah menyimpang ini. Nah, di sini dikatakan ini berlaku umum. Semua ada itu berupa keburukan, baik itu hayawan yang mukallaf atau ghairu mukallaf hayawan seperti manusia. Itu kan disebut hayawan juga karena beruh. Itu mukallaf itu apa? Yang mukallaf, manusia ada yang mukallaf, ada yang tidak. Atau yang tidak mukallaf, binatang dan sebagainya. Itu Allah yang menciptakannya. Benda-benda padat yang buruk seperti seperti racun, kemudian terbakar oleh api, tenggelam dalam air, itu kan hal-hal yang buruk. Itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah pencipta segala sesuatu, itu keyakinan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, harus kita yakini sampai mati. Wa min syarri ghasiq idza waqab. Huwa ghasiq al-lailu, bengi. Qalahu,
ucapan yang penafsir sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas wa Mujahid dan Imam Mujahid. Idza waqaba ay idza azlama tatkalane peteng apa wengi wa dakhala lan mlebu wa dakhala ala nasi ing atase menungso. Wa qila lan den ucapaken huwa utawi ghasiqin idza waqab iku al-qamaru bulan idza kasafa tatkalane gerhana apa qamar faswata nuli dadi ireng apa bulan fayakunu mongko ana makna waqaba apa makna waqaba maknane waqaba ta fil kusufi manjing apa qamar fil kusufi ing dalam gerhana. Wa qala az-zajjaju al-ghasiqu al-baridu kang adem kang dingin. Faqila dan ucapaken apa? Lilain ghasiqun annahu lilain ghasiqun li annahu krana sak temene lail iku abradu luweh adem minan nahari tinimbang saking awan. Hadirin rahimakumullah, jadi perlindungan buruk Allah kan. Yang kedua, kita perlindungan dari malam ketika sudah gelap. Malam ketika sudah gelap. Ada beberapa penafsiran di sini. Yang pertama, yang dimaksud ghasiqin idza waqab yaitu malam ketika sudah gelap. Yang kedua yaitu bulan ketika terjadi gerhana sehingga menjadi gelap. Akhirnya gelap juga karena enggak bulannya itu terjadi gerhana. Faswadda. Ada yang memaknai ghasiq itu artinya adalah dingin. Karena itu untuk sebutan untuk malam. Karena di waktu malam itu lebih dingin biasanya dibandingkan dengan siang. Kalau siang panas, kalau malam itu dingin. Sehingga malam itu dinamakan dengan ghasiq. Jadi ghasiq itu malam. Malam artinya. Hadirin rahimakumullah, karena di waktu malam ini waktu yang biasanya dilakukan baik itu kejahatan manusia maupun kejahatan jin biasanya dilakukan di waktu malam bukan di waktu siang. Meskipun sekarang banyak kejahatan dilakukan di siang hari ini. Banyak orang melakukan kejahatan di waktu siang. Tapi pada umumnya dulu sekarang umumnya kejahatan itu dilakukan di waktu malam. Pencuri-pencuri itu pada keluar di waktu malam. Perampok-perampok itu pada keluar di waktu malam. Para begal-begal itu mereka standby di tempat-tempat sepi itu di waktu malam. Para pembunuh itu biasanya juga melakukan aksinya di waktu malam. Kalau pembunuhan berencana, maka biasanya dilakukan di waktu malam ketika seseorang sedang tidur atau ketika seseorang akan keluar dan seterusnya. Nah, kemudian kalau orang mau menyantet orang itu biasanya mau nyihir orang juga dilakukan di waktu malam. Nah, karena waktu malam ini waktu yang menakutkan sebenarnya. Kalau seseorang tidak membaca tahsin maka bisa jadi aksi-aksi kejahatan, baik yang dilakukan oleh manusia maupun oleh jin. Bahkan sekarang terjadi perang Iran dan Zionis Yahudi, serangan lalu menjelang pagi, menjelang subuh dilakukan. Jadi serangan-serangannya juga dilakukan bagian. Jadi malam ini sehingga kita
perintahkan di sini meminta perlindungan kepada Allah dari malam ketika sudah gelap, karena artinya dari kejahatan yang mungkin saja terjadi di waktu malam itu. Nah, sehingga kita membaca tahsin, kemarin kita sampaikan auratut tahsin dibaca habis maghrib, agar di malam itu kita terlepas, terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan kita di waktu malam juga semestinya lebih berhati-hati. Tapi alhamdulillah di daerah kita daerah yang aman. Tapi sebagian daerah itu masih banyak begal, masih banyak penjahat-penjahat yang beraksi di waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati, lan saking kejahatane an-nafatsat. Nanti apa? Hunna, tukang-tukang sihir, an-nafatsat itu. Qala dawuh hunna utawi an-nafatsat iku as-sawahir. Hunna itu an-nafatsat itu perempuan-perempuan. Makanya yang ada itu nenek-nenek sihir. Jadi bukan bapak-bapak sihir atau kakek sihirnya perempuan. Di sini juga menggunakan jamak muannas salim, an-nafatsat. Qala hunna utawi an-nafatsat itu as-sawahir, tukang sihir. Apa itu setengah? Kok begitu jelas? Yanfukhna itu. Ada kha atau setelah fa? Yanfuth nafat. Yanfuthna kang nyebul ya sapa as-sawahir. Yanfulna tegese ya nyebul sapa sawahir idza saharna tatkala ngelakoni sihir sapa as-sawahir fil uqadi, fil dalam bundelan allati ta'qiduha tegese bundelan ta'qiduha kang bundeli ing uqad sapa as-sawahir fil khayti ing dalem bolah benang. Tanfukhu niup fiha ing dalem uqad bisyai'in kelawan suci-wici taquluhu ngucap ing syai' min ghairi riqin saking tanpa itu. Wal isti'adzatu lan isti'adzah nyuwun perlindungan min syarrihinna saking kejahatane an-nafatsat huwa ma yusibullahu bihi minasyarri inda fi'lihinna dzalika. Huwa ma perkara yusib kang ngenaaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma minasyarri saking kejahatan inda fi'lihinna ing dalem nalika inda fi'lihinna ing dalem nglakonine pira-pira tukang sihir dzalika ing mangkono-mangkono kejahatan. Qala wasdawu sapa ba'du al-mufassirin sebagiane ahli tafsir al-muradu utawi kang den karepaken bin nafatsati hahuna ing dalem kene panggonan iku banatu Labid ibni A'sam, pira-pira anak wadone Labid ibni A'sam al-Yahudi saharna kang nglakoni sihir sapa banatu Labid ibni A'sam Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan wasdawa sapa Ibnul Ambari qala al-lughawiyun tafsiru nafathin nafakha niup nafkhan kelawan niup temenanan laisa ma'ahu laisa ora ana ma iku ma'ahu sartane nafakh riqun utawi itu wa makna
wa makna tafulan nafakha nafkhon ma'ahu riq. Nafkhon kelawan niup temenanan ma'ahu iku sartane nafakh riqun utawi itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi wa min syarrin nafatsat, yang ketiga, yang meminta perlindungan yang ketiga dari kejahatan para tukang sihir, nenek-nenek sihir, kejahatannya. Nah, ini sebenarnya berlaku umum, mungkin karena terkait dengan ini dalam sebagian riwayat yang tadi kita baca bahwa Labid ibnu Al-A'sam ketika menyihir Nabi al-Yahudi yang kemarin kita ceritakan, itu di versi yang barusan kita itu ternyata mengerahkan anak-anak perempuannya yang melakukan sihir itu. Bukan Labid ibnul A'sam sendiri yang melakukan sihir, tetapi anak-anak perempuannya. Itu kalau berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi sebelum turunnya surah. Tetapi secara umum di sini artinya an-nafatsat itu adalah perempuan-perempuan penyihir. Perempuan-perempuan penyihir yang mereka itu disebut nafatsat karena mereka itu meniup sihirnya. Itu nggak tahu bagaimana. Ada semacam bundelan dibundeli dengan benang yang kemarin terjadi pada Nabi juga. Itu kemudian ditiup. Kan ahli sihir, belajar sihir. Dan melakukannya yang dia jelas jin dalam melaksanakan orang-orang ini sangat berbahaya. Kalau dia karena menyihir orang dari jarak jauh, kalau dia melakukan kejahatan misalnya secara nyata terlihat, maka itu kan seseorang bisa saja meminta tolong atau seseorang bisa saja dia untuk melawannya. Tetapi kalau seseorang hidup, kemudian ada orang yang mengirimkan santetnya kepada orang tersebut dalam kondisi lalai, dia nggak bisa untuk untuk melawannya kecuali jika Allah melindungi dia. Jika Allah melindunginya, maka ya itu mental. Tetapi jika Allah nggak melindunginya, dia bisa kena bahaya kejahatan dari tukang-tukang sihir tersebut. Karena itulah kita dianjurkan untuk membaca surah ini. Ketika nanti kita tidur ternyata ada orang-orang jahat yang berusaha menyihir kita, itu Allah melindungi dari bahayanya. Itu intinya ya, intinya secara umum itu. Kalau masalah makna di sini, makna tentang an-nafatsat, jadi di situ dijelaskan ada dua. Jadi kalau nafasa itu meniup yang tanpa ada ludahnya. Jadi tanpa ada ludahnya kan. Kalau tafala itu berarti ada ludahnya di sini. Jadi ludahnya ikut terbawa, tapi ya nggak meludah. Bedanya antara di sini nafasa dengan tafala. Kalau nafasa misalnya nggak ada ikut ludahnya, tapi kalau tafala itu ikut ludahnya. Orang kalau nyuwok kan seperti itu, nyuwok seperti itu, membaca sesuatu. Bedanya kalau kita misalnya yang nyuwok, yang dibaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dihembuskan, misalnya baca Fatihah, dihembuskan ke air. Itu nafasa, nggak ada ludahnya.
Kalau ada ludahnya ya nggak apa-apa juga, kan ludah dia apa suci. Kalau itu Mbah Yai yang soleh kan ya berkah juga. Tapi meskipun terikut apa ludahnya sedikit. Tapi kalau dukun ini, tukang sihir ini, wah dia bisa jadi ludahnya juga ikut masuk dalam rangka untuk menyihir seseorang. Itu hanya makna. Nafasat itu berarti bi ghairi riq, itu aja. Jadi ditiup pada bundelan benang, yang ditiup seperti apa kita nggak tahu ya, karena kita nggak pernah belajar tentang sihir, bagaimana menyihir orang. Dan itu ilmu yang haram. Nah, termasuk ilmu yang haram untuk dipelajari adalah ilmu sihir. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Kita cepat karena sesuatu hal. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.